Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan mendemokan cara scrap sampai upload ya. Saya scrap dari Tokopedia, nanti saya akan upload ke Shopee ya. Dan juga bisa diupload ke marketplace lain juga ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai ya. Nah di sini ya, pertama kita scrap dulu di Action ya. Nah di sini teman-teman pilih mau scrap di marketplace mana. Di sini ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Di sini saya pakai Tokopedia. Kemudian untuk suppliernya saya mengambil dari Tokopedia. Contohnya di video ini yang ini ya, Tazkiyah Hijab Store ini. Kita copy aja URL-nya. Kemudian kita paste dari sini ya. Kemudian kita bisa scrap toko. Nah di sini teman-teman tinggal masukkan aja Tazkiyah, kemudian stoknya bikin aja, bebas aja, markupnya dibuat 0 aja ya. Lalu pilih scrap. Setelah itu akan terdownload ya di sini contohnya. Ini sudah saya scrap sebelumnya, dia udah terdownload. Nah di sini adalah hasil scrap tadi ya. Nah setelah hasil scrap itu dapat, selanjutnya saya akan melakukan watermark ya. Untuk melakukan watermarknya itu kita menggunakan GC di sini. Nah kemudian kita pilih menu watermark ini, kemudian masukkan email dan token di sini. Selanjutnya kita pilih di sini, saya menggunakan manual WM, kemudian saya pilih yang first copy ya. Selanjutnya untuk menggunakan AWM kita diminta untuk memasukkan data pengaturan Cloudinary. Karena kita menggunakan manual WM, kita harus download gambarnya dulu ya. Caranya yaitu kita menggunakan scraper foto di Action ya. Jadi URL-nya ini silakan teman-teman salin aja. Kemudian di sini kita tinggal drag and drop aja ya. Belum ada gambarnya, jadi kita download dulu gambarnya. Oke teman-teman, gambarnya sudah selesai ya di download. Kemudian kita tinggal save folder, lalu kita ekstrak ya. Saya ekstraknya pakai 7-zip ya, ekstrak files ini. Kemudian kita oke aja. Ini udah keluar foldernya ya. Nah ini gambar-gambarnya. Selanjutnya kita menuju ke Cloudinary ya. Di Cloudinary ini kita ke media library. Kemudian kita bikin folder di sini ya. Foldernya tadi kita bikin Tazkiyah aja. Kita save. Oke, ini foldernya, kita masuk ke dalam folder. Kemudian kita drag and drop ininya, gambarnya tadi, lalu kita tunggu proses uploadnya ya. Oke, sembari menunggu ini selesai, kita bisa melanjutkan di GC ya. Kita pilih first, kemudian frame-nya apa. Nah frame-nya itu logo atau frame tempat untuk gambar watermark kita ya. Di sini saya udah ada seperti ini. Nah di sini saya coba pakai yang ini aja. Saya copy namanya ya, yang ini ya, yang saya blok ini namanya. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu foldernya kita pilih ya. Tadi kan kita udah masukin dari folder, namanya tadi Tazkiyah. Kemudian user Cloudinary-nya tuh yang ini ya. Kita pergi ke dashboard aja biar enak bisa di copy. Ini cloud name kita paste di sini. Lalu file CSV-nya yaitu file CSV yang tadi kita download di sini. Ini ya, hasil scrap tadi ya. Setelah itu, setelah semuanya udah terisi, kita lanjutkan watermark-nya. Oke, udah selesai. Nah di sini ya, ini adalah file CSV yang sudah di watermark ya. Jadi di sini gambarnya tuh akan ada frame-nya kayak tadi ya. Nah selanjutnya setelah kita watermark seperti ini ya, kita bisa melanjutkan untuk di converter ya ke banyak marketplace. Di sini kita menggunakan ini Next Generation. Kita masukkan email dan kayak tadi ya, email dan tokennya ya. Nah di sini kita mau markup tidak ya? Di sini kita markup aja. Saya markupnya itu 70% misalnya. Kemudian saya masukkan judul ke deskripsi. Kemudian ini saya pakai awalan. Ini enggak pakai. SKU-nya saya bikin manual. Saya masukkan SKU ke judul, SKU ke deskripsi juga. Kemudian saya uploadnya itu ke Shopee pakai variasi ya. Di sini filenya kita masukkan dulu, file hasil watermark tadi yang ini ya.
ke Shopee variasi, variasinya saya isi variasi aja, klik convert ya. Oke, udah selesai ya. Nah, ini adalah hasil converter tadi yang siap kita upload ke Shopee ya. Jadi selanjutnya ya, kita buka Shopee ya. Kita buka Shopee, lalu kita download template di Shopee ya. Buka seller shopee.co.id ya, kemudian pilih ke produk saya. Lalu di sini teman-teman pilih ke edit secara massal, pilih mass upload ya. Selanjutnya di sini teman-teman download template yang ini, lalu template dasar aja download. Setelah selesai ya, kita sesuaikan folder, kita buka templatenya ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada protect view ya. Kita enable editing ya. Nah, selanjutnya baru kita masukkan data hasil convert tadi ke sini ya. Caranya mudah ya. Jadi kan ini tadi hasil convert Shopee variasi, kita buka datanya, CSV-nya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Di sini kita copy aja, kita blok dari nomor 1 sampai totalnya berapa. Lalu kita copy ya, kayak gini, teman-teman ya. Setelah terblok kayak gitu, kita pindah ke template Shopee yang kita download tadi, lalu kita paste biasanya. Ya, nah di sini udah masuk nih, lihat. Nah di sini kan dia menjadi jarang-jarang kolomnya. Kita bisa buka menu home, lalu di warp tag sekali lagi, dia 2 kali ya. Oke, nah ini adalah produk yang siap kita upload ke Shopee ya. Dan gambarnya juga sudah watermark ya. Untuk memastikan gambarnya itu benar-benar berhasil, teman-teman bisa dipilih aja mana gambar yang ingin dicek ya. Kita copy ya, lalu kita paste di browser ya. Nah di sini gambarnya udah masuk, berarti udah berhasil ya. Di sini tidak ada frame-nya karena tadi kita pilih first copy, jadi dia cuma pertama aja. Sedangkan ini tadi saya ngeceknya itu di gambar nomor 3 ya. Jadi yang pertama pasti ada ya. Nah selanjutnya ya, ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum diupload adalah bagian ini ya, bagian ekspedisi ya. Di sini kan ekspedisinya ini setiap toko itu beda-beda kadang, tergantung apa yang diaktifkan. Nah di sini saya mengaktifkan yang ini nih, CT, Ninja, JNRX sama Grab ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengaktifkan, mungkin cuman JNT doang gitu, maka kolom yang ini biasanya tidak ada gitu. Jadi dia tergantung yang kita aktifkan gitu. Nah, makanya yang akan terjadi nanti ya, bisa saja kolom ini tuh bisa lebih panjang ya, lebih panjang mungkin sampai kolom ke sini-sini ini gitu kan, atau bisa lebih sedikit gitu kan. Jadi teman-teman tuh sesuaikan aja. Itu hanya bagian di ekspedisinya saja. Jadi kalau ekspedisinya ini, kalau misalnya lebih panjang gitu kan, ini datanya hapus. Kalau misalnya lebih dikit kayak gini kan, datanya itu di sini kan belum diaktifkan nih yang generic nih ya, kita tinggal aktifkan aja, aktifkan gitu kan. Kalau tidak mau diaktifkan ya nonaktifkan aja gitu. Ini Grab Sendway kan, kita pilih nonaktif gitu. Nah di sini silakan teman-teman cocokkan ya, JNT mau diaktifkan atau tidak gitu. Kalau tidak diaktifkan, kita tinggal pilih aja nonaktif gitu ya. Ninja ini mau diaktifkan tidak gitu kan. Kalau tidak di nonaktif kayak gini aja ya. Nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kelebihan data gitu kan, misalnya sampai di sini nih datanya, saya contohkan ya. Nah misalnya datanya tuh ada sampai ke sini gitu kan, ini sampai ke bawah ini kan. Jadi hapus aja kolom AF ini ya, ini di blok kolom AF nya, lalu klik kanan, delete kayak gitu. Jadi kosong dia. Jadi yang dia dalam lingkup ini aja, yang header ini aja yang kuning ini ya. Nah untuk yang pre-ordernya dikosongkan aja. Jadi seperti itu ya untuk pengisiannya. Oke, selanjutnya ya, kita save yang di template Shopee tadi, kita save. Kalau udah save kita close. Nah ini tadi kan hasil converter ya kan, kita close aja. Oke, setelah itu tinggal kita drag and drop ke Shopee ya. Kita buka Shopee dulu, pilih ke menu upload file ya. Nah lalu kita pilih file atau kita drag and drop. Nah yang kita uploadnya itu adalah templatenya tadi yang udah kita isi ya. Ini template Shopee, kita drag and drop. Oke teman-teman ya, di sini statusnya berhasil ya, 25 produk. Kita di sini ada pilihan 25 produk untuk diselesaikan. Kita pilih perubahan atribut masalah ya. Nah, di sini kita mengisi merek ya, seperti bahan juga ya. Teman-teman silakan isi aja ya.
di sini, ikuti yang diminta Shopee. Jadi kita yang merek ini kita bikin tidak ada aja. Untuk bahan kita juga nggak tahu ya. Oke teman-teman ya, setelah terisi semuanya ya, yang bintang ini kita bisa simpan produk di halaman ini. Oke, ini udah berhasil ya, 24 dari 24 produk ya. Tadi 25 ya, sekarang kok tinggal 24 nih. Mungkin ini satu halaman ini 24 produk kali ya. Oke, selanjutnya coba kita buka di sini produk saya ya. Biasanya udah selesai, agak lambat ya. Nah, di sini teman-teman ya, kita pergi ke belum upload ya. Karena tadi kita udah isi atribut, itu dia akan berada di sini belum upload ya. Itu tuh belum final step, tapi di sini baru kita centang dulu ya. Setelah kita centang baru nanti di sini terakhir nih finalnya. Nah, kita tinggal tampilkan yang udah kita centang. Oke, ada 20 berhasil ditampilkan ya. Jadi satu halaman tadi ada 20 ya, masih ada 5 lagi. Kita lihat yang udah berhasil ya. Nah, di sini udah berhasil nih. Lihat nih, ada variasinya juga. Ya kan? Masih dalam pemeriksaan Shopee ya. Nah, ini kalau misalnya mau ngedit lagi atau kita mau lihat tampilannya di Shopee ya. Nah, kayak gini teman-teman nih ya, ada variasinya dan juga ada framenya di bagian gambar pertama ya. Gambar kedua nggak ada, dia cuma pertama aja karena kita pilih pertama tadi ya kan. Nah, jadi seperti itulah untuk upload ke Shopee ya. Oke teman-teman ya. Nah, kita masih ada yang belum diupload ya kan. Kita lanjutkan lagi aja, kita centang lalu klik tampilkannya untuk mengupload semuanya. Jadi satu halaman tuh 20. Halamannya bisa diubah ya, bisa menjadi 40 ya. Per 20 halaman bisa dirubah itu kalau nggak salah. Jadi setelah berhasil semua diupload ya kan, ya tinggal kita jualan ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk upload di Shopee ya. Jadi lebih kurang seperti itu ya. Silakan teman-teman ikuti, pelajari ya. Kalau ada perbedaan tampilan sedikit, itu memang Shopee sangat-sangat sering ya tampilannya itu berubah, tetapi intinya sama gitu. Jadi mungkin letak tombolnya kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Jadi teman-teman coba lihat aja di layar ya kan. Jadi seperti itu. Silakan teman-teman coba, semoga teman-teman juga berhasil ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.